Assalamualaikum sahabat yang dirahmati Allah. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Hari ini saya akan menceritakan tentang kesombongan. Pulang jadi TKW gadis dari Malang ini bagikan uang 100 miliar dibawa pakai truk. Kenapa ini bisa terjadi? Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan selawat kepada Nabi Muhammad agar kelak selawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share, dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah. Di sebuah sudut kota Malang yang panas dan berdebu, terdapat sebuah gang kecil bernama Kampung Sumberrejo. Di ujung gang itu, berdiri rumah tua berdinding bambu dan beratap genteng bocor. Di sanalah Dewi tinggal bersama ibunya yang lumpuh dan adik perempuannya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Ayah mereka sudah lama meninggal dunia, tertabrak truk saat bekerja di tambak udang. Dewi kecil tak pernah mengenal arti pesta ulang tahun. Ia tak pernah punya sepatu baru. Setiap pagi, ia berjalan sejauh 2 kilometer hanya untuk tiba di sekolah dengan seragam pudar dan duduk di bangku paling belakang. Di antara teman-teman yang suka menyindir, ada satu nama yang paling menyakitkan. Lita, anak kepala kelurahan, cantik, kaya, dan pandai berkata tajam. Kamu itu cocoknya jadi pemulung, bukan pelajar. Ucap Lita di depan kelas sambil tertawa bersama teman-temannya. Dewi menunduk, menggenggam ujung rok lusuhnya erat-erat. Namun, bukan cemoohan itu yang paling melukai hati Dewi, melainkan saat pria yang diam-diam ia kagumi sejak SMP, Dimas, justru melamar Lita. Saya nggak mau hidup miskin. Maaf, Dewi, kamu bukan masa depan. Ucap Dimas dengan dingin. Malam itu, di dekat sumur belakang rumah, Dewi memandang langit gelap. Ia tak menangis, hanya menggigit bibir dan berbisik lirih kepada dirinya sendiri. Aku akan pergi. Aku akan berubah. Dan saat aku kembali, kalian semua akan tahu siapa aku sebenarnya. Keesokan harinya, tanpa pesta perpisahan, tanpa peluk cium tetangga, Dewi berangkat ke terminal Arjosari. Ia hanya membawa 2 potong baju, sebuah foto ibunya, dan tiket bus menuju Jakarta. Dari sanalah hidup barunya sebagai tenaga kerja wanita akan dimulai. Tak ada satupun yang mengantar, kecuali adiknya yang menangis diam-diam di pinggir jalan. Dewi naik bus malam yang penuh debu. Jendela pecah, pendingin udara rusak, dan suara deru mesin seolah menyanyikan lagu sedih dari kota kelahirannya. Tapi hati Dewi sudah bulat. Ia tak akan kembali sebagai pecundang. Di dalam bis, Dewi memandangi foto ibunya. Wajah renta itu terlihat lelah namun penuh harap. Ia mengepalkan tangan. Dalam diam, ia bersumpah, "Aku akan pulang, Bu. Tapi bukan sebagai orang kalah." Malam itu, bus melaju meninggalkan kota Malang, membawa seorang gadis yang akan mengubah sejarah kampungnya. Dewi tiba di Bandara Internasional dengan tubuh lelah dan hati was-was. Ia belum pernah naik pesawat, belum pernah melihat kota sebesar itu. Di sana, ia hanya salah satu dari ratusan gadis muda yang hendak dikirim ke negara asing, penuh harapan namun tak tahu apa yang menunggu. Setibanya di Riyadh, ia ditempatkan di rumah majikan kaya namun kejam. Sejak hari pertama, Dewi diperlakukan seperti budak. Ia tidur di dapur, makan sisa-sisa, dan tidak digaji selama berbulan-bulan. Setiap malam ia menyeka luka di tangannya sambil berbisik pelan, "Aku tidak boleh menyerah." Tapi bukan hanya tubuhnya yang terluka, jiwanya juga terkikis. Majikan wanitanya sering membentak, bahkan kadang melempar barang ke arahnya jika hasil setrikaan tidak sempurna. Suatu malam, Dewi pingsan karena kelelahan. Namun tak ada yang peduli. Ia bangkit sendiri, berdiri di depan cermin kecil dapur, dan tersenyum paksa. Di tengah penderitaan itu, Dewi menemukan satu harapan kecil. Ia mulai mencatat kata-kata dalam bahasa Arab di buku saku bekas milik anak majikannya. Ia belajar diam-diam saat semua tertidur, mencatat setiap kalimat, setiap idiom, setiap makna. Ia mulai bisa menjahit, memasak makanan khas Indonesia untuk para tamu, bahkan membantu tetangga majikannya menyetrika. Setelah 4 tahun, Dewi pindah ke kota besar di timur Arab. Di sana,
Ia diterima bekerja di rumah seorang wanita tua keturunan Indonesia yang bernama Nora. Nora bukan sembarang wanita. Ia adalah pemilik perusahaan ekspedisi lintas negara. Suatu malam, saat Dewi membantu mengemas paket, Nora berkata sambil menyerahkan kunci gudang. "Kamu berbeda, Dewi. Kamu punya semangat. Kamu harus belajar lebih jauh." Sejak hari itu, Dewi bukan lagi pembantu rumah tangga. Ia menjadi asisten bisnis Nora. Ia mempelajari segala hal mulai dari pengemasan barang, proses perizinan pelabuhan, hingga strategi ekspor. Waktu berlalu. Dewi yang dulu hanyalah gadis miskin dari Malang, kini menjadi ahli logistik dan bisnis internasional. Dalam diam ia membangun jaringan usaha sendiri di bawah bendera perusahaan barunya, Amanah Barakah Logistik. Dan suatu hari yang telah ia rancang sejak lama pun tiba. Dewi memesan 5 truk kontainer dari Jakarta menuju Malang. Setiap truk membawa bukan hanya barang, tetapi sejarah. Peti-peti kayu berisi uang tunai dalam pecahan ribuan, tertata rapi dengan pengamanan ketat. Ia tak pulang sebagai TKW. Ia pulang sebagai pemilik perusahaan logistik lintas negara. Sebuah kabar pun tersebar cepat di seluruh kampung Sumberrejo. Dewi, gadis miskin yang dulu mereka hina, akan pulang dengan truk uang. Hari itu matahari belum tinggi, tapi warga kampung Sumberrejo sudah berhamburan keluar. Dari kejauhan, deretan truk kontainer melaju perlahan menuju lapangan desa. Setiap truk berwarna putih dengan logo asing dan tulisan Arab kecil di sisi kiri, Amanah Barakah Logistik. Kabar kedatangan Dewi menyebar secepat angin. Anak-anak berhenti bermain, para ibu keluar rumah, dan para lelaki berdiri di pinggir jalan dengan wajah penasaran. Di depan rombongan, sebuah mobil SUV hitam berhenti tepat di tengah lapangan. Pintu terbuka perlahan. Dewi turun dengan langkah tenang, mengenakan kerudung putih bersih dan gamis biru tua. Wajahnya tak banyak berubah, tapi aura yang mengelilinginya kini jauh berbeda. Di atas podium darurat yang dibangun warga, ia berdiri tegak, memandang seluruh penduduk yang dulu pernah memandangnya sebelah mata. "Dulu aku hanya anak gadis miskin yang tak dianggap. Hari ini, aku pulang bukan untuk balas dendam. Aku hanya ingin berbagi berkah," ucapnya tenang. Suara klakson dari kelima truk menggema memecah keheningan. Semua mata menatap ke arah belakang truk. Pintu terbuka, memperlihatkan tumpukan uang yang disimpan dalam karung transparan. Masing-masing truk dijaga pria berseragam jas rapi dan kacamata hitam. Pak Lurah yang biasanya cerewet hanya berdiri kaku, tersenyum canggung. Sementara Lita, yang dulu gemar menghina Dewi, hanya bisa terdiam terpaku di balik jendela rumah. Dimas, suami Lita kini, berdiri di beranda rumah mertuanya dengan wajah kaku, tak mampu berkata apapun. Di samping Dewi, terlihat seorang perempuan tua duduk di kursi roda. Ibu Dewi, yang kini sudah bisa tersenyum setelah sekian lama hanya terbaring lemah. Dewi menggenggam tangan ibunya dan berkata pelan, "Ibu, ini semua untukmu." Kerumunan warga semakin mendekat. Beberapa membawa kantong plastik, berharap bisa mendapatkan bagian. Tapi Dewi mengangkat tangan dan berkata lantang, "Ini bukan hadiah. Ini amanah. Setiap kepala keluarga akan mendapat bagian. Tapi hanya satu syarat. Jangan kalian sia-siakan, seperti dulu kalian menyia-nyiakan aku." Lapangan sunyi. Tak ada yang berani menyela. Bahkan udara seakan berhenti sejenak, mendengar kata-kata itu. Namun di tengah suasana haru itu, dua pria berpakaian mencolok terlihat sibuk merekam dari jarak dekat. Tono dan Randy, wartawan dari portal gosip viral, menyusup tanpa izin, mencium aroma sensasi dari kisah Dewi. Mereka ingin memutarbalikkan cerita menjadi fitnah. Tapi Dewi bukan gadis kampung yang mudah digiring. Pengawalnya bergerak cepat, menutupi lensa kamera mereka dan menunjukkan surat tugas resmi. "Mohon undur diri, atau kami serahkan ke kepolisian," ujar salah satu pengawal. Namun itu bukan ancaman terakhir yang datang hari itu. Dari arah selatan, sebuah mobil mewah berhenti perlahan. Kaca jendela turun, menampakkan wajah seorang pria berjas abu-abu dengan kalung emas besar. Ia tersenyum sinis. "Dewi, kamu hebat sekarang. Tapi ingat,
Makin tinggi kamu terbang, makin keras angin datang, katanya dengan nada licin. Dewi hanya tersenyum tipis, menatap lurus pada pria itu. Ia tahu siapa dia. Samsul Junaedi, pengusaha tanah sekaligus tokoh gelap yang dulu membakar pasar desa tetangga demi proyek pribadinya. Namun Dewi sudah siap. Dengan kepala tegak, ia menjawablah namun pasti. Kalau angin datang, aku akan berdiri lebih kuat. Karena tanah ini bukan untuk dijual, tapi untuk dijaga. Sore itu, langit malang mulai redup. Dewi duduk di teras rumah barunya yang sederhana namun megah. Rumah itu ia bangun di atas tanah bekas kandang kambing keluarganya. Kombinasi kayu jati dan kaca besar menghadap ke hamparan sawah yang menguning. Ia menyeruput teh hangat, menatap lampu-lampu kampung yang mulai menyala satu persatu. Tiba-tiba Maya, adiknya yang kini kuliah di Yogyakarta, datang tergopoh-gopoh membawa selembar surat resmi. "Mbak, ini kamu harus lihat," ucapnya dengan wajah cemas. Dewi membuka surat itu pelan-pelan. Surat tersebut berasal dari kantor pajak pusat. Isinya mengejutkan. Transaksi masuk atas nama Dewi telah memicu penyelidikan nasional karena nilainya yang luar biasa besar dan dilakukan secara tunai ke wilayah terpencil. Namun yang lebih mengejutkan adalah nama pelapor awalnya, Lita Kusuma Dewi. Dewi terdiam. Lita, rival lamanya yang kini menjadi istri kepala kelurahan, telah menyerangnya dari belakang. Pagi berikutnya, Desa Sumberrejo gaduh. Di warung kopi Pak Joko, warga berkerumun membicarakan hal yang sama. Katanya Dewi dilaporin pajak. Jangan-jangan uangnya haram. Bisik seorang bapak. Mungkin dia boneka mafia luar negeri, sahut yang lain. Fitnah menyebar lebih cepat dari bau gorengan hangat di pagi hari. Di dalam rumah peninggalan mertuanya, Lita duduk berdiskusi dengan Pak Arwan, suaminya. Mereka membuka email yang mereka kirim diam-diam ke kantor pajak. "Kita harus hancurkan dia sebelum dia kuasai desa ini," ucap Lita dingin. Pak Arwan hanya diam. Ia tahu Dewi bukan perempuan biasa. Namun Dewi tak tinggal diam. Ia langsung menghubungi kuasa hukumnya di Jakarta. Dalam waktu singkat, investigasi independen membuktikan bahwa laporan itu palsu. Bahkan alamat pengirim email pelapor terhubung ke jaringan internet rumah kepala kelurahan. Tapi Dewi memilih langkah berbeda. Ia tidak membongkar semuanya secara frontal. Ia justru mengundang pejabat dari Kementerian Keuangan dan KPK ke acara terbuka bertajuk Transparansi Dana untuk Rakyat. Hari itu lapangan desa disulap jadi aula semi-formal. Ratusan warga hadir. Wartawan resmi dari televisi nasional duduk di barisan depan. Di atas panggung, Dewi menampilkan layar besar berisi data digital, bukti transfer resmi, dan kerjasama dengan mitra bisnis di Dubai dan Doha. "Semua uang yang saya bawa sudah dilaporkan secara hukum dan diaudit jalur internasional. Bahkan sebagian sudah dialokasikan untuk pembangunan desa," ucapnya tenang. Ia berhenti sejenak, memandang wajah-wajah warga yang mulai tampak lega. Lalu ia berkata, "Hari ini, saya umumkan, rumah sakit gratis akan dibangun di tanah bekas lapangan bola desa ini." Sorak-sorai pecah. Beberapa ibu-ibu menangis haru. Namun tak semua bersorak. Di sudut panggung, Lita tampak pucat pasi. Serangannya bukan hanya gagal, tapi membuat Dewi semakin dihormati. Malam harinya, ketika Dewi dan Maya duduk berbincang di teras rumah, suara ketukan terdengar di pagar besi. Seorang pria berseragam militer datang membawa surat resmi. "Bu Dewi, maaf mengganggu. Saya Letnan Rizky dari Badan Intelijen Keuangan. Kami mendapat laporan bahwa dalam waktu dekat, akan ada operasi ilegal yang menargetkan dana milik Anda. Kami minta Anda bersiap." Dewi mengangguk pelan. Maya gemetar. Mereka tahu, ini bukan lagi sekadar fitnah, tapi perang. Dan musuhnya bukan hanya dari luar, tapi bisa jadi dari orang-orang yang selama ini memanggil Dewi sebagai saudara. Langit di atas kampung Sumberrejo berubah kelam malam itu. Angin bertiup kencang, menerpa pepohonan pisang dan menggoyangkan genteng rumah-rumah tua. Pukul 2 dini hari, listrik tiba-tiba padam di seluruh wilayah kampung. Rumah Dewi menjadi gelap gulita, hanya diterangi senter darurat kecil di ruang tengah.
Di gudang penyimpanan sementara, tempat sebagian uang sumbangan tahap kedua disimpan, terdengar suara aneh, gesekan logam, jejak kaki yang pelan namun mencurigakan. Mas Dimas, pengawal pribadi Dewi, segera bertindak. Bersama 2 anggota keamanan lainnya, mereka membawa alat kejut listrik dan senter, menyusup perlahan menuju arah suara. Beberapa detik kemudian, ledakan kecil terdengar. Sebuah bom rakitan meledak di bagian belakang gudang. Api sempat membakar sisi kayu, tapi tak lama kemudian padam karena gudang itu telah dirancang tahan api dan dilengkapi sensor pemadam otomatis. Di antara asap yang belum sepenuhnya menghilang, tim menemukan sesuatu yang mencengangkan, selembar kertas usang dipaku ke dinding. Tulisan di atasnya membuat bulu kuduk mereka berdiri. Kau boleh jadi ratu di kampung ini, tapi raja sejati tak akan diam selamanya. Pagi harinya, Dewi mengumpulkan seluruh kepala RT dan tokoh masyarakat di balai darurat desa. Dengan wajah tegas, ia menampilkan rekaman CCTV. Tampak 2 sosok bertopeng merayap masuk melalui pagar belakang, membawa alat pembobol. Salah satunya mengenakan jaket klub sepak bola lokal yang sangat dikenali oleh warga. Jaket yang biasa dipakai Darto, tangan kanan Pak Arwan. Tak ada nama disebut. Tapi ketika rekaman diputar ulang dengan perlambatan, sebagian warga saling berpandangan. Suasana berubah sunyi, hingga dari luar, pintu dibuka keras. Pak Arwan dan Lita datang tergesa-gesa. Wajah mereka tegang. Lita langsung menunjuk Dewi dan membentak. Apa maksudmu menuduh kami mencuri? Kau ingin memecah belah desa ini? Dewi tetap berdiri tenang. Saya tidak menuduh siapapun. Saya hanya menunjukkan fakta. Dan fakta ini akan saya serahkan ke pihak berwenang. Rapat bubar dengan ketegangan yang menggantung. Namun badai belum berlalu. Sore harinya, Letnan Rizky kembali datang. Kali ini bersama tim lengkap dari pusat. Mereka membawa informasi mengerikan. Ada sindikat perampok yang menyamar sebagai warga biasa. Mereka memanipulasi data kepala keluarga dan mengarahkan dana bantuan ke rekening palsu. Yang lebih mencengangkan, salah satu rekening penampung dana sebesar 1,5 miliar terdaftar atas nama Kusuma Dewi. Maya yang mendengar itu langsung terpaku. Itu nama panjang Lita. Dewi menarik napas panjang. Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Malam itu juga, Dewi, Maya, Mas Dimas, dan 2 anggota intelijen menuju gudang satelit kecil di ujung sawah. Gudang itu sebelumnya dianggap tak penting. Tapi malam itu, mereka mencium bau besi tua dan lembab yang keluar dari balik papan kayu yang ditumpuk di sudut. Setelah disingkirkan, terbuka lubang tanah dengan tangga baja menurun sekitar 2 meter ke bawah. Dengan senter kecil, mereka masuk satu persatu. Di dalam ruang sempit itu, mereka menemukan tumpukan dokumen, surat palsu, dan daftar nama palsu kepala keluarga. Namun yang paling menghantui adalah satu foto besar tergantung di dinding. Foto Dewi saat SMA, dengan wajah yang dicoret spidol merah menyilang. Seseorang telah merencanakan pengkhianatan ini sejak lama. Dan pagi itu, langit di atas Malang tampak gelap, seolah memberi pertanda bahwa cerita ini belum akan berakhir. Justru baru dimulai. Sejak penemuan ruang rahasia di bawah gudang, Dewi semakin waspada. Rumahnya diperkuat sistem pengamanan berlapis. Namun malam-malam terasa semakin dingin dan mencekam. Semua jaringan komunikasi di rumahnya mendadak terblokir. Sinyal menghilang, CCTV mati, bahkan sistem alarm tak bisa diakses. Mas Dimas, yang biasanya tenang, mulai terlihat gelisah. Ini bukan sabotase biasa, Mbak. Ini kerjaan orang dalam. Ucapnya serius. Dewi hanya mengangguk, tangannya mengepal. Tengah malam, di ruang kerja, tiba-tiba muncul pesan aneh di layar monitor. Sebuah video hitam putih. Di dalamnya tampak sosok lelaki tua duduk di ruangan gelap. Hanya sebagian wajahnya terlihat. Suaranya serak namun tegas. Dewi, uangmu bisa membangun desa, tapi juga bisa menghancurkannya. Mundurlah, atau kami ambil semuanya, termasuk keluargamu. Tubuh Dewi membeku, bukan karena ancamannya, tapi karena ia mengenali suara itu. Itu adalah suara yang sangat akrab,
Suara Pak Harun, guru SD-nya yang dulu mengajarinya membaca. Pagi harinya, Dewi langsung mengunjungi rumah Pak Harun yang berada di pinggir desa. Rumah itu sepi dan sunyi. Wajah Pak Harun masih ramah, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang gelap. "Pak, saya tahu siapa Anda sebenarnya. Dan saya tahu ini lebih besar dari sekadar uang desa," ucap Dewi tanpa basa-basi. Pak Harun menarik napas dalam. "Dewi, dulu aku percaya padamu. Tapi dunia ini tidak sesederhana idealismemu. Uang yang kamu bawa telah membuka banyak mata. Dan di antara mata itu, ada yang siap membunuh." Sebelum Dewi sempat bertanya, dua pria asing muncul dari balik dinding. Berjas hitam, tubuh tegap, tatapan kosong. Bahasa tubuh mereka menunjukkan mereka bukan warga biasa. Mereka adalah agen bayaran. "Maafkan aku, Dewi. Aku hanya mencoba bertahan," bisik Pak Harun dengan suara bergetar. Namun Dewi tidak datang sendirian. Dari jendela belakang, dua agen Letnan Rizky menyergap masuk. Terjadi pergumulan singkat. Kedua pria bersenjata itu berhasil dilumpuhkan. Pak Harun terduduk, wajahnya basah oleh air mata. Ia menyadari permainan yang ia bangun telah berakhir. Malam itu juga, Dewi menyerahkan semua dokumen dan data penyimpangan ke pihak berwenang. Dan dari penyelidikan itu, terbongkar fakta mengerikan. Sindikat tersebut ternyata telah mengalihkan dana bantuan desa dari berbagai wilayah Indonesia. Uang milik Dewi hanyalah pintu masuk dari skema pencucian uang nasional. Namun ancaman belum berhenti. Saat Maya hendak menutup pintu rumah, sebuah amplop diselipkan diam-diam di bawah celah kayu. Isinya hanya satu kalimat. "Kau belum menang, Dewi. Di antara orang terdekatmu, ada yang lebih jahat dari musuh terjauhmu." Dewi termenung di depan cermin. Ia menatap bayangannya sendiri, lalu berbisik pelan. "Kalau perang ini belum selesai, aku akan jadi penjaga terakhir desa ini, dengan atau tanpa bantuan siapapun." Dan malam itu, langkah kaki terdengar pelan di atas atap rumah Dewi. Seseorang sudah masuk ke wilayah pribadinya. Tapi ia tidak akan lari. Tidak kali ini. Subuh belum menyingsing. Rumah Dewi masih dalam bayang-bayang gelap ketika suara gemerisik kembali terdengar dari atap. Dewi yang duduk waspada di ruang kerja langsung mengambil senter kecil dan menyalakan alarm senyap. Dalam waktu singkat, Mas Dimas dan dua pengawal lainnya mengepung rumah dari arah belakang. Namun ketika mereka naik ke atap, pelaku sudah kabur, meninggalkan jejak sepatu basah dan selembar surat lusuh di kusen jendela kamar Maya. Tulisan tangan itu tergesa dan tinta-tintanya telah luntur terkena embun. Namun satu kalimat masih terbaca jelas. "Dia lebih dekat dari yang kamu kira. Bahkan ia pernah duduk di meja makanmu malam kemarin." Dewi langsung menoleh ke Maya yang saat itu tengah berdiri gemetar di dekat pintu. Wajah adiknya pucat, matanya penuh ketakutan. Dewi mendekat dan menggenggam tangannya. "Kamu simpan sesuatu dariku?" tanya Dewi pelan. Maya tak menjawab. Tapi ketika Dewi memeriksa ponsel Maya diam-diam, ia menemukan riwayat percakapan rahasia antara Maya dan seseorang bernama R. Pesan terakhirnya mencurigakan. "Tenang, aku sudah letakkan GPS kecil di rangka truk ketiga. Kakakku gak akan tahu." Darah Dewi mendidih. Truk ketiga adalah satu-satunya truk yang belum pernah dibuka, karena disiapkan untuk pembagian tahap 2. Tanpa banyak bicara, Dewi membawa Maya, Mas Dimas, dan dua anggota tim menuju ladang tempat truk itu diparkir. Ladang itu tersembunyi di balik pohon pisang dan kebun singkong warga. Tapi saat mereka tiba, pagar kawat yang biasa terkunci sudah rusak. Gemboknya tergantung lepas, terpotong bersih. Mereka semua berlari. Truk masih di tempat, namun pintu belakangnya sedikit terbuka. Tumpukan uang masih tersusun rapi. Namun di bagian dasar lantai truk, tampak jejak tangan yang berusaha membuka panel logam rahasia. Mas Dimas segera memeriksa bagian bawah dan menemukan sebuah alat pelacak kecil sebesar kancing. Persis seperti yang tertulis di pesan. Dewi menatap adiknya dalam diam yang menyesakkan. Maya akhirnya bicara. Suaranya tercekat menahan tangis. "Aku tidak bekerja sama dengan mereka. Aku dijebak oleh Dimas. Dimas yang dulu kakak suka."
Nama itu menghantam ingatan Dewi seperti palu godam. Dimas, lelaki yang dulu mencampakannya, yang kini kembali sebagai pengusaha dari Jakarta dan pura-pura menawarkan bantuan distribusi. Maya terjebak oleh bujuk rayunya. Dia bilang hanya mau bantu. Katanya kakak terlalu polos dan semua ini harus diawasi. Ucap Maya pelan. Dewi menunduk. Bukan karena amarah, tapi karena kecewa. Kamu adikku. Aku tidak marah karena kamu salah. Aku marah karena kamu tidak percaya. Namun situasi tak memberi waktu untuk larut dalam luka. Di tengah pemeriksaan truk, suara dengungan terdengar dari atas. Sebuah drone kecil melintas rendah, mengintai gerak mereka, lalu menghilang ke balik pepohonan. Tak lama kemudian, tembakan terdengar dari sisi selatan ladang. 4 pria bersenjata muncul dari balik semak, menyerbu ke arah truk. Mas Dimas dan pengawal lainnya bereaksi cepat. Tembakan peringatan dilepaskan ke udara. Para penyerang panik. 2 berhasil ditangkap hidup-hidup. 1 pingsan. 1 lagi kabur ke arah hutan. Yang lebih mengejutkan, saat diperiksa, salah satu penyerang adalah sopir pribadi Lita. Ia mengaku dibayar oleh seseorang dari luar desa untuk mencuri data GPS dan dokumen pengiriman internasional milik Dewi. Malam itu, seluruh warga desa dikumpulkan di balai desa. Dewi berdiri di atas podium kecil, dengan suara berat dan mata merah. Selama ini, aku diam karena ingin menjaga perdamaian. Tapi ada yang mencoba merusak harapan ini. Mereka menyusup, mengadu domba, dan memecah kepercayaan kita. Maka malam ini, aku nyatakan, kita perang terhadap pengkhianatan. Sorak dukungan menggema. Sebagian warga menangis. Dewi tak lagi hanya seorang mantan TKW. Ia kini menjadi simbol perlawanan, pemimpin yang lahir dari luka, tapi memilih membalutnya untuk semua. Namun di balik sorotan lampu balai desa, 1 layar laptop menyala di tempat lain. Di sebuah kantor gelap di Jakarta, Raffi duduk menatap data dari drone. Kalau kita ingin mengambil semuanya, kita harus paksa dia datang ke Jakarta. Ujarnya pelan. Di sini kita yang berkuasa. Dan permainan pun berubah. Pagi di desa Sumberrejo terasa sunyi. Bukan karena damai, tapi karena ketegangan yang menggantung di udara. Sejak penyerangan terhadap truk semalam, warga memasang bambu runcing di setiap gang. Anak-anak tak lagi bermain di lapangan, dan para ibu menyembunyikan anak mereka di dalam rumah. Di teras rumahnya, Dewi duduk memandangi layar ponselnya yang bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Isinya adalah undangan resmi. Kepada Ibu Dewi, diundang menghadiri pertemuan tokoh usaha diaspora Indonesia. Lokasi, Hotel Almas, Jakarta. Hadiah, penghargaan atas kontribusi dalam pembangunan desa. Dilarang membawa pengawal. Harap hadir sendiri. Di akhir pesan, terlampir dokumen digital berlogo kementerian. Namun Dewi tahu, ini bukan undangan biasa. Di bawah tulisan itu, tertera 1 nama, Raffi. Maya yang duduk di sebelahnya langsung meraih tangan kakaknya. Jangan pergi, Mbak. Itu pasti jebakan. Mas Dimas yang mendengar langsung menambahkan. Saya setuju. Terlalu banyak celah di undangan ini. Tapi kalau memang harus berangkat, saya ikut. Menyamar jadi sopir pun tak masalah. Dewi hanya tersenyum tipis. Aku harus ke sana. Kalau aku diam, mereka akan terus menyusup ke desa. Tapi kali ini aku akan bawa mata dan telinga lebih tajam. Esok harinya, Dewi berangkat ke Jakarta. Bukan dengan mobil mewah, tapi dengan bus malam dari terminal kecil di Brebes. Hanya 3 orang yang tahu rencana ini. Maya, Mas Dimas, dan Letnan Rizky. Sementara itu, di Jakarta, Hotel Almas sudah dipenuhi persiapan menyambut tamu istimewa. Di lantai paling atas, Raffi duduk santai memantau layar komputer yang menampilkan rute kendaraan Dewi. Ia tersenyum sinis. Akhirnya kamu datang juga, Dewi. Tapi ia tidak tahu bahwa Dewi telah menukar rute dan identitas. Saat mobil Raffi dan anak buahnya menunggu di lobi hotel, Dewi masuk melalui pintu dapur, menyamar sebagai staf catering.
Ia mengenakan seragam putih polos dan penutup kepala. Tak ada yang mengenalinya. Di lantai 10, Dewi memasuki ruang rapat yang telah disiapkan. Di dalam, duduk beberapa tokoh penting yang selama ini disebut dalam laporan keuangan misterius. Pejabat kementerian, pengusaha kontraktor, dan wartawan senior. Mereka terdiam ketika Dewi membuka rekaman video dari drone yang berhasil diselamatkan saat penyerangan di ladang. Rekaman itu menampilkan Raffi sedang menerima uang tunai dari Samsul Junaedi, pria yang telah diketahui menjadi bagian dari jaringan gelap. "Kalau saya bisa masuk ruangan ini tanpa kalian sadari," kata Dewi dengan tenang, "berarti saya sudah satu langkah lebih depan dari permainan kalian." Tiba-tiba alarm darurat berbunyi. Raffi yang berada di ruangan sebelah segera memerintahkan anak buahnya menyisir seluruh hotel. Tapi Dewi telah menghilang. Ia keluar lewat lorong darurat, menyusuri gang belakang hotel hingga masuk ke mobil yang dikendarai Mas Dimas. Di dalam mobil, Dewi membuka koper kecil yang ia bawa. Isinya bukan uang, bukan juga pakaian, tapi satu USB drive, dan daftar lengkap nama-nama penadah, lokasi aliran dana, hingga kode transaksi rahasia. Sudah waktunya rakyat tahu siapa yang bermain di atas penderitaan mereka, gumamnya. Namun saat mobil melaju di tol Cikampek, sebuah panggilan masuk dari Maya. Suaranya gemetar. "Mbak, ada orang berseragam datang ke rumah. Mereka bilang dari kementerian. Tapi mereka bawa ibu." Napas Dewi tercekat. "Mereka tinggalkan pesan. Kalau kakak buka semua bukti ke publik, mereka pastikan ibu nggak akan pernah pulang." Di sampingnya, Mas Dimas menggenggam kemudi lebih erat. "Kalau perlu, kita terobos markas mereka. Saya punya kenalan dari pasukan elit." Tapi Dewi menggeleng. "Aku nggak mau ada yang mati karena aku salah langkah." Mobil melaju makin kencang menuju Malang. Tapi di dalam hati Dewi, satu perang baru telah dimulai. Perang yang menyentuh akar terdalam, keluarganya. Sesampainya di desa, suasana sudah berubah. Jalanan sepi. Wajah-wajah warga diliputi ketegangan. Mobil hitam tanpa plat terparkir di depan rumah Dewi. Dua pria berbadan besar berdiri di sisi pagar, memandangi Dewi tanpa kata. Maya berlari menyambut kakaknya. Mereka di dalam. Mereka tunjukin kartu cepat, terus langsung duduk di ruang tamu. "Aku gak tahu siapa mereka." Dewi masuk. Di kursi ruang tamu, ibunya duduk diam. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh ketenangan. Di sampingnya berdiri seorang pria dengan jas abu-abu, rambut tersisir rapi, dan cincin emas menyala di jari tengah. Namanya Arman Ginting. "Saya akan bicara langsung, Bu Dewi," ucapnya licin. "Kami tahu Anda menyimpan file yang bisa mengguncang banyak nama. Tapi ingat, dalam permainan seperti ini, pion yang melawan raja akan dikorbankan." Dewi menatapnya tajam. Tapi ibunya menggenggam tangannya dan berbisik, "Jangan korbankan orang lain, Enduk. Jangan biarkan mereka taklukkan kamu." Malam itu, Dewi membuat keputusan yang tak akan pernah bisa ditarik kembali. Ia naik ke panggung kecil balai desa, di depan seluruh warga, dan berkata tegas, "Ini bukan lagi tentang saya. Ini tentang kita. Kita akan melawan. Kita tidak akan diam lagi." Maya membawa proyektor portabel. Dewi memutar seluruh bukti kejahatan yang ia kumpulkan. Wajah-wajah yang terlibat, rekaman transaksi gelap, dan pengakuan dari sopir Samsul yang disuap oleh orang dalam. Warga terdiam. Kemudian satu demi satu berdiri, meneriakkan satu kata, "Lawan." Tak lama kemudian, mobil polisi dan truk militer datang bukan untuk menangkap, tetapi untuk mengawal. Letnan Rizky mengantar surat resmi dari kementerian dan KPK. Arman Ginting, Lita, Raffi, dan semua yang terlibat ditetapkan sebagai tersangka. Dewi tidak menerima jabatan. Ia hanya ingin satu hal, agar tidak ada lagi Maya lain yang harus menangis untuk keadilan. Ia berdiri di halaman rumahnya yang sederhana, menatap langit subuh dan berbisik pelan. "Kalian bisa bakar rumahku, tapi kalian tidak bisa membakar kepercayaan yang dibangun dengan air mata rakyat." Cerita Dewi bukan hanya tentang seorang mantan TKW yang pulang dengan uang. Ini adalah kisah tentang keteguhan,
pengkhianatan, dan keberanian untuk berdiri di sisi kebenaran, meskipun harus melawan kekuasaan yang jauh lebih besar. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap." Al-Isra 81. Ketika kita berdiri di jalan yang benar, mungkin kita sendirian, difitnah, bahkan diancam. Tapi kebenaran memiliki cara untuk bertahan, selama tidak ada yang menyerah memperjuangkannya. Cerita ini adalah fiktif, ditulis seolah nyata, untuk mengajak kita merenung, mengambil pelajaran, dan menjaga agar suara rakyat kecil tidak tenggelam dalam kebisingan kekuasaan. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Jika cerita ini menginspirasi, jangan lupa untuk tinggalkan komentar, tekan like, dan subscribe agar cerita-cerita seperti ini terus bisa menyuarakan harapan mereka yang selama ini dibungkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.